jangan dicampur baurkan. Yang harus dicampur baurkan, yang harus didekatkan adalah bagaimana kita supaya kita tetap membangun persaudaraan. Saya kira di Islam ada itu. Di Islam membangun ukhuwah Islamiyah, sesama Islam, watoniyah, sesama bangsa. Nah ini yang terakhir ini ukhuwah insaniyah basariyah dengan semua orang tanpa kecuali, termasuk yang beragama bukan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi memang sudah ada. Indah sekali itu kalau kita manusia yang sukses di hidupnya adalah manusia yang berjalan bersama-sama dengan orang yang berbeda agama, suku, etnis, dan dia pasti sukses ini orang. Tapi saat yang sama bahwa dia beda sama saya, saat yang sama dia gagal dalam hidupnya. Baik, terima kasih Pak John. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kartika dari Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah. Mau bertanya, program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau oleh BISMA sendiri dalam usahanya untuk mewujudkan suatu kebersamaan dalam perbedaan beragama? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, BISMA itu didirikan tahun 2000 saat melihat 98 itu orang bunuh-bunuhan di Jakarta. Almarhum Pak Nurkolis mensponsori itu dan kita spontan orang dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kumpul, kita membentuklah itu. Bahwa memang kita beda suku, beda agama, tapi kita satu. Kebutuhan kita adalah soal kemanusiaan, persaudaraan, dan membangun diri supaya lebih baik. Maka itu selama 11 tahun kita coba. Kami ini kan penjahit hati. Jadi kalau ada yang robek kita dekatkanlah satu yang lain tanpa harus muat di koran. Kita biayai sendiri. Kayak kasus di Ambon kita ditugaskan pemerintah. Berunding ke Eropa, Brussel, Uni Eropa. Kita bisa bergerak. Kasus di Poso juga kita lakukan dengan biaya sendiri. Dan itu semua dilakukan dalam rangka kemanusiaan. Tidak ada hambatan sama sekali bahwa yang melakukan beda agama, beda suku, tidak ada. Yang ada adalah kita ingin mewujudkan bahwa para manusia ini harus damai. Dan itu sosialisasi di mana-mana kita lakukan. Memang ya membantu yang miskin, ya banjir, memberi beasiswa dan lain-lain. Tapi kami di BISMA dilarang untuk cari popularitas di koran, apalagi di televisi. Wah itu menjual, wah kita ini orang hebat, tidak boleh. Ya, sesungguhnya kami adalah melayani manusia buat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Luar biasa sekali. Baik, sekarang Helsi mau ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan ada di umat Islam sendiri ada beberapa perbedaan antara ini masalah tentang ucapan hari raya umat tertentu. Sebenarnya itu memang diperbolehkan sah-sah saja atau bagaimana Pak? Kalau mengucapkan itu kan sah-sah saja. Mengucapkan salam itu dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa lokal. Terjemahan dari salam, assalamualaikum ya, itu kan artinya selamatlah kamu semua, damailah kamu semua, dan itu juga asal-usulnya Islam. Salamun, assalam, darussalam, Islamun itu akar katanya sama. Dan sering orang melupakan itu, bahwa Islam itu agama damai, agama assalamualaikum itu. Nah, kan bisa diterjemahkan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Itu kan juga dari kata salamah ya, selamatan. Dan kalau kita mengucapkan selamat Natal umpamanya, ya why not ya? Karena Nabi Isa juga adalah nabinya orang Islam. Ya, nabinya orang Islam, tidak sah itu. Bahkan dalam Al-Quran cerita tentang Isa Al-Masih itu kuat sekali, detail ceritanya. Jangankan itu, Maryam pun diceritakan dengan baik. Kakek nenek moyangnya Nabi Isa dijelaskan dengan baik. Iya, dalam Al-Quran itu betapa penghargaan orang Islam kepada agama Kristen, begitu juga kepada agama Buddha. Kan Nabi ditanya, ada salah seorang sahabat datang, ya Rasulullah, di India itu ada agama, ada Hindu, ada Buddha. Nabi bertanya, apakah ada kitabnya? Ada ya Rasulullah. Apakah ada nabinya? Ada ya Rasulullah. Apakah percaya kepada hari kemudian? Iya percaya ya Rasulullah. Nah, kalau begitu amankan, jangan ganggu mereka. Ini Nabi Muhammad mengejarkan seperti itu. Jadi ini saya kira ya perlu memang saling pemahaman antara satu dengan lainnya. Karena sering ada orang yang mencemohkan juga ajaran Islam, nabinya orang Islam. Ya tentu saja orang Islam bisa reaktif ya, tapi tidak mesti harus dengan kekerasan, dengan anarki gitu ya. Baik, Pak Waung, di umat Konghucu sendiri perbedaan-perbedaan apa yang memang nggak bisa diterima oleh umat? Di dalam internal Konghucu sendiri ya. Ya sebetulnya sih
kalau di kita itu kan cuma masalah penafsiran saja ya. Seringkali penafsiran pribadi yang mungkin berbeda-beda. Cuman sebetulnya kalau kita di Konghucu sendiri, terus terang kita mengalami hal-hal yang sebenarnya kurang berkenan di kita tuh, banyak umat-umat yang lain yang banyak membahas mengenai agama Konghucu sendiri dari kacamata dia sendiri. Itu yang paling bahaya. Terus yang mencampur adukan. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang mencoba senantiasa menjadikan agama Konghucu itu sebagai satu falsafah atau etika saja, dan setelah itu dibumbuin bahwa agama dia yang lebih baik daripada agama Konghucu. Itu yang paling sering terjadi sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat yang namanya Nabi Konghucu sendiri seringkali di dalam cerita-cerita dianggap sebagai muridnya Nabi siapa gitu. Padahal di dalam cerita sejarah atau di dalam kitab-kitabnya nggak ada. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya yang menyakiti umat Konghucu. Bahkan ada beberapa buku yang ditulis oleh orang-orang Barat itu yang namanya, kalau di dalam istilah agama Konghucu ada yang namanya kue mesen. Kue itu terjemahinnya nyawa atau arwah ya. Kalau sen itu roh. Nah, seringkali yang namanya kue atau juga sebagai setan atau malaikat. Nah, Konghucu sendiri disebut sebagai setan. Itu kan luar biasa. Jadi buku-buku yang ditulis seperti itu karena itu ada misi-misi tertentu ya. Jadi yang terjadi ya. Nah, ini yang sebetulnya kita kalau menjalankan satu misi agama, saya rasa ngapainlah ngebahas agama yang lain, agama orang lain. Karena kalau saya misalnya membahas agama Kristen dari kacamata saya sebagai seorang umat Konghucu, pasti saya mengunggulkan agama saya. Itu udah pasti secara subjektif akan terjadi seperti itu. Karena saya udah di mendarah dagingnya kan agama Konghucu, dan pandangannya kan nggak harus sama. Agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kan berbeda, udah pasti. Oke. Gitu. Sekarang ke Pak John. Pak John, berbeda tapi tetap bersama. Mungkin nggak sih akan terwujud di Indonesia, baik di daerah-daerah kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerahnya gitu? Apa mungkin, Pak? Ya mungkin. Sebagai orang beragama dan warga negara, saya selalu berpandangan positif. Apa sekecil apapun kita harus isi supaya kita bergerak ke arah berbeda-beda tapi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dulu kan semua orang berbeda, dari Maluku, dari mana-mana, merdeka aja. Tidak melihat kaya miskin tua muda agamamu apa. Merdeka. Kualitas anak bangsa yang menentukan untuk mengemban berikutnya itu. Jadi bukan soal bicara agama, etnis, golongan, suku, tetapi kualitas anak bangsa. Saya percaya tidak ada masalah untuk kita bersatu kok. Tidak ada. Cuma harus semua elemen undang-undang harus diperbaiki supaya menuntun orang supaya lebih taat. Sebab kalau atas dasar teriakan orang lain, apalagi yang banyak teriak dari televisi atau misalnya keributan, tidak bisalah diikuti. Harus diikuti melalui aturan hukum yang ada. Oke, baik. Saya percaya bisa. Mudah-mudahan terwujud benar ya Pak ya. Baik, Pak Andi, kesimpulan dari perbincangan kita kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah, Pak? Ya, saya kira saya lagi-lagi mengingatkan Pancasila itu ya, yang 5 silanya, yaitu dasarnya adalah kita berbeda-beda tapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai ikanya yang selalu ditekankan. Bersatu luluh, hancur semua suku bangsa, agama, kemudian membentuk satu yang sangat utuh, akhirnya tidak ada penghargaan kepada lokalitas. Ya, seharusnya dua-duanya, ikanya dipertahankan, dibela, dan binekanya juga sekalian. Baik, terima kasih Pak. Ya, kita ingat saja bahwa ada satu sabda ya, dikatakan bahwa seorang luhur budi atau cince itu dapat rukun walaupun tak dapat sama. Tapi seorang rendah budi itu dapat sama tapi tak dapat rukun. Nah, ini kita mesti mau pilih yang mana, mau menjadi orang yang rendah budi atau menjadi seorang yang luhur budi, itu aja pilihan kita. Iya. Saya rasa itu aja. Oke, terakhir Pak John silakan. Iya, saya melihat kalau masalah berbeda-beda tapi satu, saya betul-betul saya orang yang dibentuk dari perbedaan, tetapi dari berbeda-beda itu saya bisa jadi mencapai satu karir saya, bisa hidup damai sejahtera saya karena saya ditolong dari orang yang berbeda sama sekali. Jadi itu satu bukti bahwa janganlah mengadabaikan perbedaan, tetapi dalam perbedaan kita bisa jadi satu. Mungkin beda rezeki, beda asal usul tidak ada masalah itu. Yang penting harus pahami bahwa ujung dari perbedaan ini kita akan mati semua.
berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Setuju sekali. Kalau begitu Pak John, Pak Uung, Pak Andi, terima kasih. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan pemirsa yang budiman, mari bersama-sama kita terima dengan lapang hati perbedaan ini. Terima dengan ikhlas, memang ada agama-agama lain di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan kita menerima perbedaan itu, kebersamaan yang indah, kebersamaan yang damai menjadi nyata di bumi Indonesia ini. Saya Helsi Herlinda beserta kerabat kerja lintas agama mohon diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Salam jumpa, salam cinta, salam Indonesia. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Mentari pagi terangi semua, terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan dekat hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, 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 yeah.